Di video ini, kita akan membahas konsep tentang persamaan keadaan, khususnya persamaan keadaan gas ideal. Keadaan sebuah sistem seperti sistem yang berupa gas yang berada di dalam silinder berpiston seperti ini, dapat kita deskripsikan dengan menggunakan beberapa variabel keadaan, seperti tekanan, volume, suhu, dan jumlah dari molekul gas yang menjadi bagian dari sistem ini. Perlu diketahui bahwa besaran-besaran ini berhubungan satu sama lain. Kita bisa menetapkan sesuai dengan keinginan kita nilai dari beberapa besaran, tetapi besaran yang lainnya tidak bisa kita tetapkan secara sembarang. Misalkan kita bisa menetapkan jumlah molekul gas ini dengan mengatur seberapa banyak gas yang kita masukkan ke dalam silinder ini. Kemudian kita juga bisa menetapkan volume dari gas atau sistem ini dengan mengatur posisi piston ini. Dan kita juga dapat menetapkan suhu dari sistem ini dengan cara memanaskan atau mendinginkannya. Tetapi tekanannya akan bernilai tertentu. Kalau tekanannya juga kita ubah, maka besaran-besaran yang lain akan ikut berubah. Hubungan antara variabel-variabel keadaan dari sebuah sistem ketika berada dalam kesetimbangan termodinamika dapat kita deskripsikan ke dalam suatu persamaan yang disebut sebagai persamaan keadaan. Dan perlu diketahui bahwa untuk sistem yang berupa gas seperti ini, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kalau volume jenis molar yang kita simbolkan seperti ini dan didefinisikan sebagai volume system per jumlah molekulnya, di mana jumlah molekul ini dinyatakan dalam satuan mol, maka kalau nilai PV per T, tekanan dikali volume jenis molar per suhu dari gas tersebut pada berbagai suhu ketika berada dalam kesetimbangan termodinamika, apabila diplot ke grafik PV per T versus P, hasilnya adalah seperti ini. Dan misalkan ini adalah kurva PV per T versus P ketika suhu sistem adalah T1. Kemudian ini adalah kurva PV per T versus P ketika suhu sistem adalah T2. Dan ini adalah kurva PV per T versus P ketika suhu sistem adalah T3, di mana T3 lebih besar dari T2 dan T2 lebih besar dari T1. Dari grafik ini terlihat bahwa ketika tekanan gas makin kecil, maka nilai PV per T dari gas tersebut pada berbagai suhu akan mendekati nilai yang sama, yaitu RU misalnya. Di mana RU ini bernilai RU sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Dan besaran ini disebut sebagai konstanta gas universal. Kemudian, hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa hal yang sama juga ditemukan pada jenis gas yang lain, di mana PV per T dari gas-gas tersebut akan mendekati nilai RU ini ketika tekanannya semakin kecil. Berdasarkan hasil eksperimen ini, kita mendefinisikan suatu gas yang disebut sebagai gas ideal, di mana hubungan antara tekanan, volume jenis molar, dan suhu dari gas tersebut diberikan oleh PV per T sama dengan RU. Persamaan ini disebut sebagai persamaan keadaan gas ideal, atau juga disebut sebagai persamaan gas ideal. Dan persamaan ini mengatakan bahwa gas ideal merupakan gas yang memiliki sifat seperti sifat berbagai gas pada tekanan rendah. Artinya, suatu gas dapat kita asumsikan sebagai gas ideal ketika tekanan gas tersebut bernilai cukup rendah. Dan nantinya kita akan mengetahui bahwa suatu gas juga dapat kita asumsikan sebagai gas ideal kalau suhu dari gas tersebut bernilai cukup tinggi. Meskipun kita belum membahas seberapa rendah tekanan rendah yang dimaksud,
atau seberapa tinggi suhu tinggi yang dimaksud, perlu diketahui bahwa dalam penerapannya, banyak gas seperti udara, nitrogen, hidrogen, dan karbon dioksida itu dapat kita asumsikan sebagai gas ideal. Kemudian, perhatikan bahwa karena volume jenis molal didefinisikan sebagai V system per jumlah molekul, maka dengan menyubstitusikan persamaan ini ke persamaan ini, persamaan gas ideal ini dapat ditulis menjadi P per T. Kemudian volume jenis molar ini kita tulis sebagai V system per N, maka ini sama dengan RU. Sehingga kalau penyebut ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka persamaan ini menjadi PV sama dengan NRUT. Inilah bentuk lain dari persamaan keadaan gas ideal. Dan ingat bahwa persamaan keadaan gas ideal ini atau persamaan ini memberikan hubungan antar variabel-variabel keadaan ketika sistem berada dalam kesetimbangan termodinamika.